Selamat datang di GTech ID, channel kesayangan kalian semua, dan bersama saya Angga Saputra. Dan selamat datang untuk kalian yang baru menemukan channel GTech ID. Terlebih untuk kalian yang baru bergabung, kalian jangan ragu untuk tekan tombol subscribe-nya karena di sini adalah channel yang tepat untuk kalian yang suka dengan dunia rakitan PC, dunia teknologi, dunia PC ataupun yang sejenisnya ya. Dan di video ini saya akan membahas sebuah PC untuk bermain Apex Legends ataupun PUBG ya. Kita simak videonya. Seperti yang dijelaskan tadi di awal, video ini adalah video rakitan PC untuk bermain Apex Legends dan PUBG ya, ataupun sebetulnya untuk game-game lain. Namun ini adalah PC rakitan untuk subscriber GTech ID yang mana beliau ingin memainkan game-game tersebut, dan ini adalah rajanya untuk bermain game tersebut ya. Dan kita akan bahas satu persatu untuk rakitan PC seperti apa. Rakitan PC ini komplit dengan monitornya ya. Nanti kita akan bahas satu persatu komponen apa saja yang digunakan ya. Tentunya untuk merakit sebuah PC, kita menentukan sebuah prosesor yang digunakan. Nah, prosesor kali ini yang digunakan masih dari Intel ya, yaitu Core i5 3470 ya. Ya, Core i5 ini adalah prosesor yang cukup baik, sangat baik ya. Performanya paling oke, dan prosesor ini menurut saya mampu melibas game ataupun kebutuhan kalian di 2020 ini. Jadi untuk beberapa game berat, prosesor ini masih bisa melibasnya ya. Dan untuk kalian mungkin konten kreator pemula atau untuk yang streaming ya, prosesor ini masih bisa digunakan untuk kebutuhan ataupun hal tersebut ya. Jadi ini adalah prosesor yang paling oke menurut saya ya. Harganya oke, performanya juga cukup oke ya. Dan tentunya ketika kita sudah memilih untuk menggunakan prosesor Core i5 3470, pastinya kita juga menggunakan sebuah motherboard. Motherboardnya ini yang bersoket 1155, dimana di sini dengan chipset H61 ya, dengan H61 yang sudah support dengan generasi ketiga, Intel generasi ketiga. Nah, untuk di pasaran banyak sekali berbagai macam merek, baik yang baru ataupun yang second. Semua tergantung pilihan kalian ya. Mau pakai yang baru oke, mau pakai yang second untuk menekan budget juga oke ya. Perbedaannya ya kurang lebih selisih 200 ribuan ya untuk harga yang baru, berkisar 600 ribu. Namun untuk mereknya merek-merek seperti Faro, Bulldozer dan lain sebagainya ya, banyak motherboard yang baru ya. Nah, lanjut lagi untuk urusan RAM-nya. Jadi di sini RAM-nya saya pasangkan 8 GB dengan konfigurasi 2 keping kali 4 GB. Nah, menurut saya ini adalah pemasangan RAM yang sudah cukup ya untuk digunakan bermain game ya. Namun jika kalian ingin memasangkan 16 GB itu juga sudah bisa. Jadi maksimum untuk motherboard ini bisa menampung RAM hingga 16 GB ya. Nah, untuk kalian yang minim budget mungkin bisa membeli salah satu RAM dulu 8 GB satu keping, namun performanya akan lebih baik yang 2 keping kali 4 GB ya, karena sudah dikerjakan oleh 2 ya. Kalau 8 GB oleh 1 RAM, kalau 2 kali 4 GB oleh 2 RAM, meskipun kapasitasnya 4 GB ya. Lanjut lagi ke urusan untuk RAM-nya agak terlupa ya. RAM yang digunakan itu adalah RAM dengan tipe DDR3. Jadi kalau kalian mau beli RAM mengikuti spek seperti ini, jangan sampai salah beli ya, pakai DDR2 atau DDR4 ya, itu tidak akan bisa. Mentang-mentang ingin ada RGB, beli yang DDR4 itu tidak akan bisa masuk. Lalu gimana cara mengakalinya? Untuk kalian yang pengen RAM-nya RGB, mungkin kalian bisa membeli
heatsink yang sudah RGB tapi harganya sangat mahal, tidak worth it lah ya, tidak worth it. Oke, lanjut ya. Untuk urusan penyimpanan di sini yang digunakan harddisk saja, harddisk dengan kapasitas 500 GB. Kalian bisa membeli yang second ataupun yang baru, banyak di pasaran ya, di toko online yang berkisar harganya kurang lebih 200 ribuan ya. Kalian sudah mendapatkan harddisk dengan kapasitas 500 GB ya. Dan untuk urusan PGA, nah PGA di sini menurut saya cukup baik disandingkan dengan prosesor ini. Jadi PGA yang saya gunakan yaitu adalah dari AMD RX 570 ya, yang mana RX 570 ini di pasaran banyak sekali bervariasi harganya, mulai harga mungkin 12, 13 ya termurah, sampai mungkin untuk kalian yang ingin membeli baru sekitar 2 jutaan ya. Tentukan budget kalian, pilihan ada di tangan kalian ya. Nah, untuk PGA ini menurut saya sudah baik ya. Ini adalah PGA yang levelnya middle ya. Jadi untuk game-game di 2020 dengan PGA ini saya rasa sudah mampu di minimal di high sudah bisa berjalan ya. Tapi untuk beberapa game mungkin bisa di setting low ya. Atau kalian misalkan game senang bermain game kompetitif yang mengejar FPS tinggi, mungkin bisa di low. Seperti itu kira-kira. Jadi RX 570 ini cukup worth it lah untuk dibeli ya. Nah, untuk PSU di sini yang saya gunakan yaitu dari PSU Korea 500 watt yang sudah memiliki 2x8 pin power. Namun alangkah baiknya untuk kalian yang ingin merakit PC, mungkin jika ada budget lebih kalian bisa menanamkan PSU yang sudah bersertifikat 80 plus, minimal 80 plus white ya, yang polos ya. Nah, itu sudah tersertifikasi, sudah lebih terjamin ya. Komponen-komponen kalian pun akan lebih terjamin keawetannya ya. Nah, dan untuk casing sebetulnya ini adalah selera setiap kalian ya masing-masing. Namun untuk casing yang saya gunakan, karena kebetulan saya ada casing ini, jadi saya gunakan casing dari Raptor Blackstrike 1601, di mana casing ini menurut saya memiliki tampilan yang cukup oke, cukup baik, airflow-nya pun cukup baik ya, tidak terlalu jelek karena ini ukurannya juga ATX, dan juga di samping-samping sisi sini dia sudah memiliki lubang-lubang untuk celah udara masuk, jadi sudah bagus. Dan di belakang bisa ditambahkan satu buah fan ya. Jadi untuk casing ini adalah casing yang bisa dikatakan casing gaming murah yang oke. Meskipun build quality-nya tidak terlalu baik ya. Ya, ini bisa dimaklumi karena memang harganya yang cukup murah. Oke. Untuk terakhir, nah karena ini adalah komputer dengan plus monitor ya. Jadi monitor yang saya beli ini adalah monitor 16 inch dari Acer, di mana 16 inch ini hanya memiliki resolusi hingga 768 pixel, dan pastinya saya akan bermain atau menggunakan game-game menggunakan settingan 768 pixel ya. Dan untuk monitor ini, karena memang monitor ini second dan memang cukup lama, jadi portnya hanya ada colokan PGA di sub saja ya. Nah, sehingga saya harus memasangkan sebuah converter dari PGA card ke monitornya ya, karena berbeda portnya. Nah, lalu hal-hal kecil yang saya beli di luar komponen yang besar seperti kabel SATA. Jadi kalau kalian merakit PC, kalian juga jangan lupakan seperti kabel SATA, karena untuk pembelian motherboard bekas biasanya tidak dilengkapi dengan kabel SATA ya. Kabel SATA harganya bervariasi lah, mungkin sekitar 10 ribuan, 15 ribu ya. Itu kalian bisa beli. Kalau kalian menggunakan 2 harddisk berarti kalian harus menggunakan 2 SATA. Kalau kalian menggunakan 1 SSD 2 harddisk berarti kalian harus membeli 3 kabel SATA ya. Itu hal-hal kecil yang kadang luput dari perhitungan merakit PC. Dan juga fan yang seperti kalian lihat yang berwarna biru di sini. Yang berwarna biru di sini itu fan LED ya.
yang mana ini adalah request dari subscriber saya. Untuk fan LED ini bisa kalian beli atau cari di toko online ya, berkisar harga 30 ribuan ya, atau 35.000 tergantung toko dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk urusan performa, untuk performa dari PC ini kita akan lihat di hasil tes gamenya. Saya sudah menyiapkan hasil dari record gamenya, benchmarknya seperti apa. Namun mungkin tidak banyak game yang saya tes, karena dari subscriber saya sendiri ini PC-nya hanya untuk Apex Legends dan PUBG ya. Ya, ada beberapa game tambahan yang saya sertakan di tesnya ya. Mungkin kalian bisa simak terlebih dahulu hasil tes game dari PC ini ya. Silakan. Nah, itulah hasil dari tes game PC rakitan ini. Dan kira-kira bagaimana menurut kalian? Untuk tes gamenya ini semua dijalankan di resolusi 768p. Ya, saya cukup terkagum juga melihat hasil FPS dari hasil PC ini ya, dimana di settingan high untuk Apex Legends juga cukup oke ya, mendapatkan FPS yang tinggi. Untuk PUBG Lite juga untuk setting ultra
luar biasa sekali ya untuk hasil FPS-nya, yang mana menurut saya jika misalkan kalian gunakan untuk streaming, PC ini masih bisa ya untuk game-game tersebut. Dan alangkah baiknya karena ini monitor masih yang lama atau yang masih 60 Hz, saya sarankan kalian aktifkan phishing-nya. Jadi PGA kalian ataupun PC kalian tidak bekerja keras untuk melakukan render video ya. Jadi misalkan sudah dapat 60 fps sudah cukup, sehingga konsumsi listrik kalian juga akan lebih irit, dan juga kerja PC kalian seperti prosesor dan PGA juga lebih ringan, dan pastinya juga akan lebih adem ya. Jadi tidak perlu dipulkan karena monitornya masih 60 Hz. Jadi itu saran dari saya sih untuk penggunaan monitor yang masih menggunakan monitor 60 Hz ya, ataupun yang 70 Hz, 75 Hz ya. Di PC-nya diaktifkan saja supaya tidak membebani kerja kerasnya PC ya. Nah, itulah hasil dari rakitan ini. Untuk total harga yang dikeluarkan dari pembelanjaan komponen-komponen semua ini berkisar sekitar harganya 4 jutaan ya, 4.200.000 ya, sekitar 4 juta lah, 4 jutaan. Itu sudah termasuk dengan ongkos kirim ke tempat saya, dan jika ada biaya lainnya, biaya asuransi ataupun packing kayu, itu sudah termasuk semua ya. Jadi dengan budget 4 jutaan kita sudah mendapatkan sebuah PC dan juga monitor ya. Ya cukup oke untuk digunakan misalkan kalian masih pelajar atau kalian gamer dengan game-game casual saja ya. Masih oke ini untuk hiburan di rumah ya. Masih oke untuk bermain game ya. Masih oke lah. Mungkin ini bisa menjadi rekomendasi juga untuk kalian ya yang ingin merakit PC untuk digunakan bermain game ataupun untuk streaming ringan ya, seperti pada game-game pada video tadi, itu masih bisa ya. Dan kira-kira kalau misalnya kalian pakai monitornya yang sudah 1080p, bagaimana performanya? Mungkin FPS-nya akan turun tapi tidak akan terlampau jauh ya, dan masih bisa setting high ataupun ultra di game-game yang tadi ya. Jadi masih oke, masih enak ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan jika ada pertanyaan silahkan kalian juga tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, dan silahkan subscribe untuk kalian yang belum subscribe supaya kalian tidak tertinggal info ataupun video baru dari Gtech ID ya, terlebih sebagai donasi kalian terhadap Gtech ID supaya Gtech ID makin maju dengan cara subscribe dan like ya. Dan bersama saya Angga, saya pamit undur diri. Salam Gtech ID. See you.